Aku melompat ke dapur untuk melihat tas apel yang ayah siapkan untuk piknik sekolahku. Oh, betapa perhatiannya dia. Aku dengan bersemangat menggigitnya. Tapi rasanya seperti dibiarkan membusuk selama 1 dekade. Aku dengan panik memeriksa tasnya dan melihat ini bukan satu-satunya yang busuk. Ayah! Hai, aku Doris, dan hal seperti ini adalah kejadian sehari-hari bagiku. Ayahku yang kikuk dan buta warna merupakan dua faktor yang membuat hidup menarik. Sejak ibu meninggal, aku harus mengawasinya seperti elang. Kalau tidak, dia akan mengacaukan segalanya. Suatu kali dia memanggang seekor kalkun, tapi itu sangat mentah sampai kalkun itu terlihat akan melompat dari piring dan berlarian di rumah. Dan pada ulang tahunku yang terakhir, dia memberiku sepasang sarung tangan berbeda, satu oranye terang dan satu hijau neon. Dengan enggan aku mencobanya, terlihat seperti badut, sementara orang-orang tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari semua itu, dia tetap seorang ayah yang luar biasa di mataku, seorang seniman super berbakat dengan karya seni yang luar biasa. Asalkan diberi label pada warna cat, dan juga merupakan pendukung besar impianku. Sejak pertama kali dia membantuku berseluncur di danau, aku tahu itulah panggilan hidupku. Jika aku bisa jadi seorang seniman meski aku buta warna, bagaimana beberapa rintangan saja bisa menghentikanmu jadi skater? Bravo, aku pasti akan memberinya nilai 100, kecuali bahwa dia punya satu aturan gila, tidak boleh berkencan sampai aku berusia 18 tahun. Bukannya aku terlalu mikirin cowok, satu-satunya anak laki-laki yang aku ajak bicara adalah tetanggaku, Ben, dan ayah sepertinya suka dia. Anak itu cukup baik, dia suka menggambar, seniman adalah orang penuh perhatian, sama sepertiku. Hohohoho. Dan sepertinya dia juga tak tertarik pada perempuan. Aku tidak yakin tentang itu, tapi benar kami tidak akan pernah menjadi pasangan. Sikapnya yang lembek jelas bukan tipeku. Bagaimanapun sangat menyenangkan memiliki dia sebagai teman. Sejak kami kecil, Ben selalu menuruti apapun yang aku minta. Dari menggambar-gambar unicorn untuk kamarku, memberiku satu-satunya es pop miliknya, hingga hal-hal yang lebih seru. Seperti mengetuk-ngetuk dan berlari setelah menutupi mobil tetangga dengan tisu toilet. Hah! Dan sekarang dia selalu mengantarku ke latihan skating di beberapa kota jauhnya. Dan hanya duduk di sana sambil menulis sesuatu sampai aku selesai. Sepanjang bulan ini aku telah berlatih sangat keras untuk kompetisi besar mendatang di kota. Aku akan membawa pulang medali. Inilah waktuku untuk bersinar. Aku mulai meluncur, membiarkan ritme mengendalikan gerakanku. Angin dingin yang menyenangkan menerpaku seolah aku sedang terbang. Sudah waktunya untuk lompatan Excel. Aku melompat ke udara seperti bola kapas tetapi tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh tertelungkup. Alhasil aku menduduki peringkat 29 dari 30. Ya, namun yang mengejutkan ada satu juri yang memberiku nilai tinggi. Akhirnya seseorang melihat potensiku. Aku berseri-seri ketika pria imut ini mendekatiku. Hai, aku Lukas. Aku cuma mau bilang kalau kamu benar-benar tepat sasaran. Oh, dia orang itu. Aku benar-benar ingin mengenalmu lebih jauh. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Kubawa ke tempat spesial seperti dirimu bagiku. Ini jelas melanggar peraturan ayah, tapi astaga, senyumnya yang mematikan membuat perutku mual. Jadi aku akhirnya mengatakan ya. Aku dengan bersemangat memberitahu Ben, tetapi dia menatapku dengan wajah masam. Hei, ayahmu tidak akan senang jika dia mengetahui hal ini. Jangan biarkan dia tahu. Luke adalah seorang ahli sehingga dia dapat membantuku mengasah bakatku. Kamu akan merahasiakan ini ya kan? Jadi inilah kencan pertamaku. Luke sangat manis. Dia memuji seluncur esku dan terus-menerus memberiku tatapan penuh kasih sayang. Makanan kami telah tiba, dan enaknya... Selamat makan. Aku dengan anggun mencoba kentang tumbuknya, dan langsung merasakan nikmatnya rasa mentega hangat, daun bawang, dan sesuatu yang runcing. Jepit rambut, aku segera berdiri, meminta untuk bertemu manajer, tetapi Luke menghentikanku. Sayang, kamu menemukan hadiah dariku. Lalu dia mengambil jepit rambut itu, menyekanya di bajunya, dan memakaikannya di rambutku. Mungkin ini hal yang biasa dilakukan para pria saat berkencan, bukan? Hanya saja acara hadiah miliknya tidak berhenti sampai di situ. Kemudian aku menemukan cincin di steakku, lalu gantungan kunci di saladku. Kamu lucu, sama seperti Lutso ini. Bukankah dia tokoh jahat? Tapi cherry di atasnya adalah tiket film di sandwichku. Look, tentang apa ini? Aku hanya berharap kita bisa terikat saat menonton film bersama. Kamu sangat membencinya? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Pikirkan tentang itu. Itu agak aneh, tapi juga hal termanis yang pernah terjadi padaku. Luke punya cara lucu untuk menunjukkannya, tapi dia membuatku merasa spesial dan pusing dan mungkin jatuh cinta. Sebelum aku bisa berpikir jernih, dia sudah mendekat ke arahku. Aku memejamkan mata dan bersiap untuk ciuman paling romantis yang pernah ada. Tapi, kenapa bibirnya begitu keras dan tidak bergerak? Apa itu menu dan yang memegangnya adalah ayah? Kamu kenal orang tua gila ini? Aku adalah ayahnya. Kemudian ayah menyeret kursi tambahan ke meja kami, duduk dan mulai mengoceh. Lalu saat Luke tidak melihat, ayah menuangkan merica ke kopinya. Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Luke yang malang meneguknya dan meludahkannya kemana-mana. Maaf, aku pikir itu gula, soalnya aku buta warna, jadi itu adalah kesalahan yang tidak sengaja.
Setelah itu, dia secara tidak sengaja memercikkan saus ke meja Luke, lalu mengambil gelas anggur merahnya dan menuangkannya ke atas Luke, sambil mengatakan dia sedang mencoba untuk membersihkannya. Cukup, orang tuamu sudah gila. Tidak ada yang akan berkencan denganmu lagi. Lalu dia bergegas pergi. Aku sangat marah, bagaimana bisa ayah mempermalukanku seperti ini? Kamu mengontrol, gila dan melakukan hal-hal paling bodoh. Kamu tidak izinkan aku jadi diri sendiri dan menakuti teman kencanku. Tak satu pun permintaan maafnya bisa menggugahku. Aku punya hak untuk menentukan pilihanku sendiri tanpa ayah menyela dan bersikap konyol. Jadi, aku menggunakan tabunganku, aku pindah dari rumah untuk memulai hidup baruku. Kebebasan ini lebih besar dari luar biasa. Aku bisa berbicara dengan pria manapun dan berkencan sebanyak yang aku mau. Hanya saja aku tahu selalu ada perhatian ekstra yang tertuju padaku. Apa kamu merasa ada yang memperhatikan kita? Tidak mungkin, hanya kamu dan aku. Aku bersenang-senang, mau lakukan lagi? Oh, apa-apaan? Jika ayah mengira dia bisa menghentikanku dengan berbuat macam-macam seperti ini, dia salah besar. Yang terjadi justru sebaliknya. Aku mulai berkencan dengan banyak pria, meskipun aku tidak terlalu menyukai mereka. Senang sekali dimanjakan oleh laki-laki, dan kamarku selalu penuh dengan hadiah mereka. Aku memberitahu Ben semua kisah kencanku, tapi dia hanya mengerutkan kening. Yo, pelan-pelan, kamu mau kencan kilat ke seluruh kota? Men, itu hanya kencan, bukannya aku setuju menjadi pacar mereka atau apapun. Tapi kamu bahkan tidak mengenal mereka atau apa niat mereka. Ayahku tidak memahamiku, kenapa sekarang kamu terdengar seperti dia? Baiklah, kamu tidak merasa perlu datang ke sini atau memberiku tumpangan atau apapun. Aku bisa berangkat sendiri ke sekolah dan mengajak teman kencanku untuk ikut berlatih mulai besok. Maafkan aku Doris, lupakan yang aku katakan. Aku mungkin hanya terlalu memikirkan hal-hal lain. Ya, Ben. Bagaimanapun juga dialah orang yang bisa kuandalkan. Bagaimanapun menjadi seorang serial dater dapat menimbulkan masalah. Aku mengacaukan minat Gregory dengan minat Ivan. Aku lupa aku sudah menceritakan kisah lucuku kepada Anton untuk ketiga kalinya. Aku terlambat untuk kencanku dengan Hector karena shiftku sebelumnya dengan Rian memakan waktu lebih lama dari perkiraanku. Lalu karena sangat lelah karena semua kencan ini, aku tertidur saat makan bersama Christian. Beruntungnya aku, Ben selalu siap membantu. Ada apa? Kamu terlihat capek? Entahlah, berkencan pada awalnya menyenangkan, tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk istirahat. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa membedakan orang-orang. Hei, apa yang lucu? Tidak ada apa-apa, senang rasanya tidak harus berbagi alfabet kepadamu. Jangan khawatir, kamu satu-satunya B dalam hidupku. Suatu hari sepulang sekolah, sekelompok anak laki-laki mengelilingiku dan mulai menuduhku curang. Hei, aku bukan pacar siapapun, jadi itu tidak tergolong selingkuh. Aku masih jomblo, jadi aku bisa berkencan sebanyak yang aku bisa. Hanya saja kemarahanku sepertinya membuat mereka semakin marah. Saat semua orang ini meneriakiku, seorang polisi mendekat. Tunggu, apakah itu ayah? Hei, kalian berhenti mengganggu nada muda ini sekarang juga. Aku baru saja menyelesaikan kursus karate. Aku akan memberimu sebagian dari pikiranku. Lihat, haya. Sungguh sekelompok orang aneh. Syukurlah ayah datang ke sini tepat waktu untuk menyelamatkanku. Tapi sayang sekali dia melihatku gagal total. Jadi rasa maluku menjadi kemarahan. Siapa yang memintamu muncul dan membuat keributan? Berhentilah menggangguku dengan semua omong kosongmu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ketika aku kembali ke apartemenku, Ben sedang duduk di sana menungguku. Karena kewalahan dengan semuanya, aku menangis. Dia menarikku ke dalam pelukannya, dan aku langsung merasa lebih baik. Tapi kemudian, Doris hentikan permainannya dan pulang saja. Permainan? Ini bukan permainan, ini hidupku. Aku berhak menjalaninya sesuai keinginanku. Kau terlalu pengecut untuk memahami hal itu. Begitu aku mengatakannya, aku menyesalinya. Ben tampak sangat terluka dan marah. Dia hanya menggelengkan kepalanya lalu pergi. Sejujurnya aku berpikir dia adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah pergi. Tapi terserah, aku tidak membutuhkannya. Atau ayah juga. Sekarang aku harus membuktikan ayah aku sudah cukup dewasa untuk menghadapi kemandirian. Dan bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada Ben di sampingku. Tunggu dan lihat saja. Sudah kubilang, sekarang Tuhan memberkatiku dengan pria ini, Mark, seorang sahabat super kuat dan macho yang selalu siap melindungiku. Sayang, awas. Apa? Biarkan aku yang menangani ini. Lalu dia menjauhkanku dan meninju tepat ke dinding. Wow, itu nyamuk. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suatu kali kami sedang berjalan-jalan di taman sekolah ketika aku melihat Ben. Aku segera menatap Mark pada gadis cantik yang sedang kesusahan dan berkata, "Sayang, aku sangat lelah. Aku pikir aku akan pingsan." Jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tiba-tiba dia mengangkatku ke atas bahunya dan membawaku pergi. Kepalaku berputar-putar dan membuatku benar-benar ingin pingsan. Aku memintanya menurunkanku dan membiarkanku duduk sebentar. Lalu tiba-tiba aku melihat Ben mengerutkan kening ke arahku. Melihatku baik-baik saja tanpa dia, bagaimana mungkin dia tidak kesal? Tapi siapa itu? Dia mulai menatap karya seninya dengan penuh semangat. Lalu, percayakah kalian, dia memintanya untuk menggambar dia. Dan dia setuju. Aku tidak bisa tinggal di sini menonton drama konyol ini, jadi aku meraih tangan Mark dan menariknya pergi. Tapi malam itu, aku terus bolak-balik dan bayangan Ben dan gadis itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Tidak, bukan masalah besar. Itu hanya sangat menjengkelkan. Itu saja. Terlalu banyak hal yang terjadi dan sekarang saatnya bagiku untuk fokus pada impianku bermain skating lagi dengan gula plumku.
Saat dia pergi membelikan kami minuman, siapa yang seharusnya datang kepadaku selain kencan pertamaku, Luke. Oh, kau masih bermain seluncur es? Menyerah saja, aku hanya memberimu nilai tinggi agar kamu berkencan denganku, jangan menyanjung dirimu. Ngomong-ngomong, orang tua gilamu masih baik-baik saja? Diam, ayahku benar tentangmu dasar brengsek. Brengsek? Oke, si brengsek ini akan memberitahu manajer arena untuk melarangmu datang ke sini selamanya. Aku menatapnya dengan mulut ternganga, tidak tahu harus berkata apa, ketika entah dari mana Ben muncul. Aku rasa panitia skating tidak akan terkesan dengan skor palsumu, ya kan? Yang diperlukan hanyalah satu email dan kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada posisi di panel juri. Beraninya kamu! Lalu dia pergi dengan marah. Tepat pada saat itu, Mark kembali. Sayang, skating itu menyebalkan. Hentikan saja. Kalau begitu, ayo kita bermain trampolin. Doris, ayo berlatih. Tidak ada yang berani melarangmu sekarang. Siapa kamu, dasar aneh? Mark, berhenti. Itu Ben, temanku. Tidak. Cuma seorang kenalan. Doris, jaga dirimu bersama pria itu. Itu bukan urusanmu. Ayo pergi, Mark. Selamat tinggal, pecundang. Keesokan harinya di sekolah, aku melihat Ben bersama gadis itu lagi. Jantungku berdebar-debar dalam kesedihan dan aku bahkan tidak tahu kenapa. Mungkin aku sudah terbiasa dengan Ben di dekatku dan sejujurnya aku sangat merindukannya. Mark segera mengikuti pandanganku ke Ben. Bukankah itu pria dari gelanggang es? Kenapa kamu melongo melihatnya? Dia menerjang ke arah Ben tepat setelahnya. Aku meraih lengannya untuk mencoba menghentikannya, tapi dia malah menarikku ke sudut. Kamu adalah pacarku. Ingat itu. Di depanku ada orang asing, itu bukan Mark biasa yang ku kenal. Dia seharusnya melindungiku, tapi sekarang yang kurasakan hanyalah ketakutan. Aku tidak bisa bergerak. Mark membungkuk untuk menciumku dan aku segera menghalanginya. Apa? Beraninya kamu? Oh tidak, aku kacau. Meneror pacarmu sendiri. Bagus. Ben? Tepat pada waktunya, kamu sudah selesai denganku. Kemudian Mark mengambil pot bunga dan menyerang Ben, tapi aku dengan panik mendorongnya sebelum dia bisa melakukan apapun dengannya. Dia tersandung menggumam sesuatu ketika tinju Ben muncul entah dari mana. Kamu ingin satu pukulan lagi? Mark mengayunkan tinjunya ke arahnya tetapi kemudian berbalik dan bergegas pergi. Aku menatap Ben dan tidak bisa mempercayai mataku. Dia kuat, protektif, sangat berbeda dengan Ben lembut yang kukenal selama ini. Doris, menurutku sudah waktunya kamu pulang. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa ayahmu melakukan itu? Ben benar, dan drama hari itu menyadarkanku betapa aku merindukan ayah. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Aku tiba kembali dan menemukan ayah duduk sendirian tertidur di tengah tumpukan kekacauan. Dia mengenakan pakaian bernoda dan di atas kuda-kuda ada gambarku yang belum selesai. Dengan mata berkaca-kaca aku berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Aku sangat menyesal telah pergi. Kupikir aku akan baik-baik saja sendirian, tapi nyatanya tidak. Aku merindukanmu. Kamu kembali, aku juga merindukanmu sayang. Aku merasa sangat bersalah telah membuat ayah kesal. Saat aku tenang, kami membicarakan masalah kami. Sayang, ayah tahu, ini sulit. Hanya kamu yang tersisa. Aku hanya khawatir kamu terlalu muda untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak tahan melihat para idiot ini menyakitimu. Tapi ayah, aku juga butuh pengalaman untuk belajar dan berkembang. Dukung aku, ya? Tentu saja. Aku selalu berharap kamu bisa menemukan pria baik hati yang mengerti, mendukungmu, selalu berada di sisimu, dan membuatmu benar-benar bahagia. Semua kualitas itu mengingatkanku pada seseorang. Aku terus mengejar hal-hal sepele di luar sana, sehingga melupakan orang yang selalu mendampingiku. Jadi aku segera pergi mencarinya. Hai Ben. Oh, hey. Kamu senang tahu aku telah kembali bersama ayah? Iya, itu kabar baik. Dengar, Ben, aku minta maaf. Aku idiot, aku menganggapmu remeh dan sekarang aku merasa sangat tidak enak karenanya. Aku ingin tahu apakah kamu akan mengajakku berlatih besok? Aku akan memikirkannya. Dan aku tidak menyangka akan melihatmu menghadapi pria tangguh seperti Mark. Kamu bukan tipe orang yang penakut, kan? Siapa bilang aku penakut? Aku hanya seperti itu saat bersamamu karena itu membuatmu bahagia. Sebenarnya aku sepenuhnya mampu menjaga diriku sendiri. Dan, kamu.